Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita akan mau sama-sama beribadah. Karena itu saya undang untuk setiap jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil sikap beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Buka hati kita selebar-lebarnya bagi Tuhan. Mari satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali kepada Engkau, kami ingin beribadah, kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu. Biarlah pagi ini Engkau mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terutama Tuhan, kami juga ingin mendengar firman Tuhan. Kami ingin kembali lagi di recharge Tuhan, kami ingin kembali lagi diperbaharui dalam Engkau. Kiranya Engkau mengurapi kami sepanjang ibadah ini, memberikan kami berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami buka ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, mari kita sembah Dia. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang mencurahkan rahmat-Nya atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari nyatakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biar Tuhan mencurahkan kuasa-Nya dari hidup. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Sebab kami merasakan kasih kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, kami merasakan kehadiran. Bernyatakan bersama di hadapan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari setiap jemaat Tuhan sembah Dia. Katakan, biar kuasanya tercurah atas hidup kita. Biar mujizatnya terjadi saat pagi hari, dimanapun engkau berada. Mari minta mujizat yang nyata dalam hidupmu. Apapun yang kau alami, mari minta mujizatnya. Sungguh nyata. Biar mujizatmu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini tanganmu menjamah kami, tanganmu memegang kami, menjamah hati kami. Engkau melawan kami. Pagi ini Engkau melawan kami. Engkau melawan kami. Biar Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Biar Engkau bekerja dalam hidup kami. Kau menjamah, Kau menjamah. Saat ini anugerah Tuhan nyata. Kami meninggikan nama-Mu di tempat kami berada, Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Raja segala raja. Kami memuliakan Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang kami puja. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Biar kuasa-Mu sungguh nyata di tengah kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau agung. Biar pagi ini kami menyatakan Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Engkau yang bekerja mengurapi kami. Karena itu kami minta kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, jangan lewatkan kami, Tuhan. Lawan kami. Sekali lagi kami akan minta Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi nyatakan dengan iman-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Allah kita. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kuasa-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini setiap kami yang lemah kami dikuatkan. Setiap kami yang sakit kami disembuhkan. Setiap kami yang membutuhkan jamahan Tuhan akan melawat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami hendak bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Dia Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Allah di dalam hidup kita, satu-satunya penguasa dunia. Mari nyatakan kepada Tuhan saudara. Haleluya. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindu-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari dulu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu aku dekat kepadamu. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindu-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari dulu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Katakan ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Saya rindu setiap jemaat Tuhan. Nyatakan sekali lagi. Ku memuji Tuhan seumur hidup. Haleluya, haleluya. Dan menaikkan tanganku demi. Mari jemaat yang dikasihi, nyatakan di hadapan Dia. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Sekali lagi bersama-sama dengan saya. Nyatakan ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Nyatakan sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu
Haleluya. Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan bersama pujian ini dengan saya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sebab hari berganti hari Dia tetap setia. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Nyatakan kebaikan-Nya. Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang baik bagi kita. Mari nyatakan bersama di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Nyatakan Yesus baik. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik Bersama dengan saya segenap hatimu. Mari nyatakan. sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selamanya. Untuk selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus amat baik. Teramat baik bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Mohon perhatian dari setiap jemaat Tuhan. Pengumuman yang pertama, seluruh kegiatan gereja masih akan diumumkan melalui WhatsApp grup jemaat. Dan ibadah minggu depan masih akan dilakukan melalui online via YouTube GPDI Sahabat Allah pada pukul 8 pagi. Pengumuman yang kedua, ibadah gereja anak diadakan pada hari Minggu, setiap minggu yaitu pukul 11 pagi dilakukan via Zoom. Berikutnya, ibadah BIC, Bless Impact Community, Dewasa Muda GPDI Sahabat Allah, juga dilakukan melalui online
setiap hari Kamis pada pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Kita akan terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang untuk setiap jemaat Tuhan, mari buka hatimu selebar-lebarnya, karena kita akan terima firman Tuhan. Haleluya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari nyatakan bersama. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Katakan hari berganti. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai
akhir. sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Sampai akhir hidup kami mau terus melayani-Mu. Engkau kekasih jiwa kami, Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami, Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu. Sebab tiada yang lain dalam hidup kami yang kami kasih melebihi Engkau. Kau satu-satunya penguasa dalam hidup kami. Kau satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Tiada yang lain yang kami miliki di bumi. Hanya Engkau, Tuhan, yang kami miliki di surga. Hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau, Yesus. Kau kekasih jiwa kami. Kami sungguh mengasihi-Mu. Kami sungguh mencintai-Mu. Lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Tuhan. Sebab Kau satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Tiada yang melebihi Engkau. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang melebihi Engkau. Sebab emas dan perak, Tuhan, tidak dapat melebihi Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Sebab pekerjaan kami, Tuhan, tidak dapat melebihi Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan. Kami mau nyata. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa.
jiwaku. Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Sampai akhir, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. terima kasih Allah yang baik. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Biar firman itu boleh tertanam menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahkan bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau masih izinkan kami kembali untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi Engkau tetap adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau yang mengendalikan segalanya. Jika Engkau izinkan kami beribadah dari tempat kami masing-masing, kami percaya Engkau tetap sanggup untuk memberkati kami sekalian. Kami berdoa Roh Kudus kiranya mengurapi akan pemberitaan firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, mengurapi semua anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Haleluya, semua jaringan yang dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang ajaib, semua yang siap untuk firman Tuhan katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk tahun ini adalah tentang kasih Allah. Dan pada awal tahun ini di bulan pertama dan bulan kedua, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengenal akan kasih Tuhan. Saya kira firman Tuhan sudah beberapa kali disampaikan tentang hal ini. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang sederhana tentang mengapa kita harus mengerti, mengetahui, memahami akan hebatnya kasih Tuhan. Mari kita akan membaca dulu ayat pokok kita Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bertanya mengapa Paulus perlu untuk berdoa kepada Bapa di sorga supaya kita bisa memahami akan hebatnya kasih Tuhan. Saya mempelajari firman Tuhan dan saya mendapati ada minimal 3 alasan mengapa kita harus memahami akan kasih Tuhan. Mengapa Paulus dalam ilhaman Roh Kudus berdoa kepada Bapa dan itu ditulis untuk menjadi firman Tuhan bagi kita supaya kita mengerti akan konsep ini. Sekali lagi minimal saya menemukan ada 3 alasan penting mengapa kita harus memahami hebatnya kasih Tuhan. Sekalipun kata firman Tuhan itu melampaui akal kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah menetapkan bahwa kita tidak bisa memahami sepenuhnya akan kasih Tuhan. Tidak bisa memahami, tetapi Tuhan mau
seberapa tergantung keseriusan dan keterbatasan kita. Tetapi itu bukan hal yang paling penting. Keterbukaan hatimu untuk rindu mengenal akan kasih Tuhan, saya kira itu sudah cukup. Dan saya yakin pengenalan akan kasih Tuhan sekalipun terbatas, tetap kita akan sangat diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, mengapa Tuhan ingin kita mengenal kasih-Nya. Saya ingin mengajak saudara untuk mengenang bagi Bapak Ibu Saudara masa-masa muda kita. Bagaimana ketika kita memberi pesan atau menitip pesan kepada sahabat kita untuk menyampaikan kepada seseorang bahwa kita suka kepadanya, kita cinta kepadanya, kita mengasihi dia. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ingin seseorang tahu bahwa engkau mencintainya, apa tujuannya? Saya kira kita semua sepakat bahwa tujuannya adalah supaya terbangun sebuah hubungan. Melalui dia tahu bahwa kita mencintai dia, kita berharap dia pun mencintai kita dan terbangun sebuah hubungan kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Rasul Paulus memang menempatkan diri kayak mak comblang, saudara-saudara. Jadi dia kayak mak comblang. Itu sebabnya di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Dia menulis sebuah kalimat seperti ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus berdoa sungguh-sungguh supaya orang yang ada di Korintus itu tahu bahwa Tuhan mencintai mereka? Karena Tuhan ingin setiap jemaat yang di Korintus tahu bahwa Bapa di sorga, Tuhan Yesus, ingin sekali membangun hubungan kasih dengan mereka. Dan sekali lagi Paulus menempatkan diri kayak mak comblang, saudara. Jadi perantara. Dan saudara, mengapa ini dicatat di dalam Alkitab? Karena ini bukan konsep Paulus sebenarnya. Ini adalah konsep ilahi. Ini konsep Bapa di sorga, konsep dari Tuhan Yesus. Memakai para rasul untuk menyatakan, meneruskan berita, menyampaikan isi hati Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi hari ini saya juga menempatkan posisi saya seperti Rasul Paulus, yaitu menjadi mak comblang dari Tuhan Yesus, dari Yesus Kristus itu. Saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dia sangat tertarik dengan Anda. Dia naksir kepadamu dan dia sungguh-sungguh jatuh cinta kepadamu. Dan apa yang diharapkan? Dia ingin engkau menjadi tunangannya. Dia ingin pada akhirnya engkau menjadi mempelainya. Dan saudara yang terkasih, dalam Alkitab, akhir zaman itu digambarkan seperti hari pernikahan. Jadi pada akhir zaman saudara-saudara, gereja itu menjadi mempelai Kristus dan akan terjadi pernikahan agung di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara yang terkasih, yang disebut di dalam kitab Wahyu pernikahan anak domba Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini tujuannya adalah supaya engkau merespon cintanya Tuhan. Saudara yang terkasih, dan saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa hubungan yang terbaik dari saudara dan Yesus Kristus itu adalah hubungan cinta. Yesus pernah berkata, engkau adalah sahabatku. Tetapi Tuhan tidak mau berhenti di sahabat. Tuhan mau ada hubungan yang lebih mendalam. Haleluya. Tuhan tidak mau engkau hanya menjadi muridnya. Tuhan mau engkau menjadi kekasihnya. Tuhan tidak mau hanya engkau menjadi domba, dia gembalanya. Tuhan mau engkau menjadi pujaan hatinya. Tuhan mau ada hubungan yang sangat dekat, sangat intim, sangat akrab dengan dia. Ikatannya adalah kasih. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya bahwa jika saudara-saudara
selama tahun ini mendengarkan tentang kasih Tuhan, maka saya yakin tahun ini menjadi tahun yang paling indah, tahun yang paling romantis antara engkau dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan ingin agar supaya ada hubungan ini. Jadi kalau saudara yang terkasih selama ini saudara tidak punya hubungan cinta dengan Tuhan, hari ini saudara dengar Tuhan Yesus jatuh cinta kepadamu. Dia naksir berat kepadamu, dia cinta kepadamu. Dan yang diharapkan darimu adalah ungkapan yang keluar juga dari hatimu berkata, Tuhan Yesus, aku pun cinta kepadamu. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengapa Tuhan mau engkau tahu bahwa Dia sangat mencintaimu? Karena Tuhan ingin agar supaya engkau itu punya kepastian tentang Dia sebagai juru selamatmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita tahu saudara-saudara ada seorang yang sangat mencintai kita di samping kita, maka kita akan merasa tenang, merasa aman. Karena apa? Karena ketika kita ada masalah, ada pergumulan, Dia yang mencintai kita jadi jaminannya. Kalau seorang anak yang berjalan dengan orang tuanya, saya pernah punya pengalaman seperti itu. Rasanya tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Mengapa? Karena ada orang tua saya yang sangat mencintai saya di samping saya. Cinta mereka, kasih mereka itu jaminan untuk keamanan saya. Soal masa depan sama saudara-saudara. Saya tidak khawatir ketika saya masih kecil. Mengapa? Ada papa dan mama saya yang sangat mencintai saya. Yang memperjuangkan semua yang terbaik untuk anaknya. Jadi ketika kita tahu bahwa ada orang yang mencintai kita di dekat kita, maka di sana ada jaminan keamanan karena dari yang dicintai dan mencintai itu akan mengalir pertolongan. Saudara yang terkasih, kasih akan memastikan kehadiran. Orang yang saling mencintai selalu akan ada bersama. Sebuah kebohongan orang yang mengaku cinta tetapi tidak suka bersama. Orang yang mengaku cinta lantas tidak suka bersama, itu pembohongan saudara-saudara. Karena orang yang sedang dan saling mencintai, maka dia selalu suka bersama. Jadi ketika kita tahu Tuhan mencintai kita, maka di dalam hati kita akan timbul pengharapan bahwa kita tidak pernah sendiri. Orang yang mencintai itu akan memberikan segalanya untuk membela yang dicintai. Seperti seorang ibu. Saya yakin kalau ada seorang ibu yang sedang menggendong seorang anak bayi dan pasti sangat dicintainya. Tiba-tiba ada batu nyasar yang anak-anak lempar dan dia melihat mengarah kepada anaknya. Saya kira kalau dia tidak bisa menghindar, dia akan memberikan dirinya untuk menjadi perlindungan bagi anak yang dikasihinya. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita tahu Tuhan sangat mencintai kita, maka tidak ada alasan untuk kita merasa tidak aman. Mengapa? Karena Dia selalu hadir untuk kita. Dan Dia akan selalu membackup kehidupan kita. Memberikan perlindungan. Kasih itu juga akan memberikan keamanan secara pemenuhan kebutuhan. Seorang anak saudara-saudara dia tidak terlalu khawatir dengan hidupnya. Mengapa? Karena dia tahu ada orang yang mencintainya, yang menjamin segalanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sungguh percaya ketika Tuhan ingin engkau mengetahui bahwa Dia sangat mencintaimu. Tuhan ingin agar supaya engkau tenang dalam menjalani hidupmu. Mengapa? Karena Dia selalu hadir, Dia siap melindungi engkau dari semua bahaya, dan Dia siap untuk menjamin semua kebutuhanmu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat untuk saudara dan saya. Dan saya cuma sampaikan begini, mari kita sungguh-sungguh pahami Tuhan sangat mencintai kita. Mari kita pahami Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita. Apa artinya? Dia tidak pernah akan jauh daripadamu. Dia akan selalu ada untukmu.
Corona boleh menyerang, tetapi percayalah Tuhan menjadi perlindunganmu. Mungkin ekonomimu terdampak karena masalah situasi sekarang ini, tetapi percayalah kasih Tuhan adalah jaminan untuk semua kebutuhanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau burung di udara terpelihara, bunga bakung di padang dihiasi dengan begitu indah. Alkitab berkata jangan khawatir karena Bapa itu tahu apa yang engkau butuhkan. Dan kasih-Nya akan membuat Dia bergerak untuk membuat hidup kita selalu tercukupkan. Haleluya. Tetapi apakah standarnya cuma itu? Tidak, saudara-saudara. Dalam hubungan kasih kita dengan Tuhan ada janji-janji yang sangat-sangat hebat. Ayat yang sangat populer yang selalu kita baca dan kita nyanyikan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara yang terkasih, ketika engkau merespon kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan, maka saudara ada hal-hal yang tidak pernah engkau duga akan terjadi dalam hidupmu. Ada jalan-jalan yang tidak pernah engkau pikirkan akan terbuka untukmu. Ada hal-hal yang tidak pernah terbayangkan akan engkau nikmati, akan menghiasi akan kehidupanmu. Mengapa? Karena hubungan kasih dengan Tuhan itu akan mengerjakan perkara yang ajaib bagimu. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, oh saudara-saudara, dahsyat sekali. Tuhan akan membuat segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya jangan khawatir saudara-saudara. Percayalah, corona ini juga mendatangkan kebaikan bagi saudara jika engkau mengasihi Tuhan. Karena segala sesuatu akan bekerja bersama. Ini terjemahan yang paling saya sukai. Segala sesuatu karena Tuhan akan bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Itu bagian yang pertama dari firman Tuhan hari ini. Yang berikut saudara-saudara, apa yang Tuhan harapkan ketika kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ingin membangun sebuah karakter ilahi di dalam diri saudara. Mengapa? Karena engkau ketika percaya kepada Yesus, engkau menjadi anak Allah. Tuhan mau agar supaya engkau menjadi seperti Dia. Karena hal-hal yang indah di dalam Tuhan itu tidak akan terwujud kalau karakter kita tidak berubah. Kita harus menjadi orang yang baru. Dan Tuhan mau agar supaya kita tahu Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita akan menjadi orang-orang yang taat pada firman Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ayat firman Tuhan berkata begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, sekali lagi jangan terbalik. Bukan karena kita mentaati firman Tuhan, baru kita bisa mengasihi Tuhan, bukan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, secara otomatis engkau akan taat kepada firman Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara mengenang atau ada anak-anak muda yang dengar firman Tuhan hari ini dan lagi pacaran misalnya. Coba saudara bayangkan atau saudara pikirkan ketika engkau sedang jatuh-jatuhnya cintanya itu. Sedang betul-betul cinta menguasai engkau. Saudara akan mentaati mengikuti semua yang orang engkau kasihi katakan. Biar kadang-kadang kita tidak terlalu cocok, tetapi demi cinta kita akan melakukan apapun. Jadi saudara yang terkasih, orang yang mencintai Tuhan itu akan otomatis taat pada firman Allah. Jadi mengapa Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kita? Karena Tuhan ingin supaya di hati kita ada cinta kepadanya yang kemudian membuat kita taat pada firman Allah. Dan ketaatan pada firman Allah itu akan mengubahkan kehidupan kita. Dan kalau hidupmu berubah, karaktermu berubah, maka semuanya akan berubah saudara-saudara. Betapa banyak orang Kristen yang penasaran dengan keluarganya tetap tidak berbahagia. Mengapa? Karena dia cuma berdoa. Dia tidak berubah. Dia cuma merindukan, tetapi dia tidak berjuang untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh.
Karena tanpa perubahan, ya saudara-saudara juga tidak ada perubahan. Engkau harus berubah supaya suasana hidupmu juga berubah, suasana hatimu berubah, keluargamu berubah, bisnismu berubah. Dan apa yang harus engkau rubah? Bukan taat pada firman Tuhan yang engkau harus rubah, tetapi mencintai Tuhan yang engkau harus rubah. Kalau selama ini engkau hanya memanfaatkan Tuhan, rubah hatimu. Engkau harus menjadi orang yang cinta kepada Dia. Karena kalau memanfaatkan bisa hubungan kerja, bisa hubungan politik dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi hubungan cinta itu sangat-sangat berbeda. Belajarlah cinta Tuhan. Bagaimana caranya? Kenali Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, kenal pribadinya, kenal cintanya, engkau pasti jatuh cinta kepadanya. Jadi Tuhan ingin agar supaya engkau berubah, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau saudara-saudara mengasihi Tuhan, maka kasih itu tidak akan berbuat jahat kepada Tuhan. Dan salah satu hal yang menyakiti hati Tuhan ketika kita menyakiti hati sesama, saudara-saudara. Bahkan Alkitab berkata bahwa orang yang tidak mengasihi sesama, dia tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara mau menyenangkan Yesus kekasih jiwamu, kasihilah sesama. Dan saya sungguh percaya orang yang mengasihi Tuhan, dia otomatis akan mengasihi sesama. Saya enggak percaya orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan tidak cinta kepada sesama. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan pasti cinta kepada sesama. Karena itulah yang menyenangkan hati Yesus. Jadi mari kita jadi orang yang tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh cinta kepada kita. Kita membangun hubungan cinta dengan Dia. Maka hubungan atau hidup kita akan berubah. Hubungan kita dengan sesama akan menjadi baik. Keluarga-keluarga akan semakin berbahagia. Dalam berbisnis kita semakin mudah diberkati. Dalam hidup bermasyarakat kita lebih mudah untuk jadi berkat. Puji Tuhan. Yang terakhir. Apa yang Tuhan harapkan ketika kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin kita juga belajar bagaimana mencintai seperti Dia mencintai. Jadi Tuhan ingin agar supaya saudara dan saya itu menjadi seperti Dia dalam hal mencintai. Dan soal apapun yang diperjuangkan, yang dikerjakan, Tuhan mau kita jadi sama dengan Dia, yaitu motivasinya sungguh-sungguh kasih. Kita hafal sekali ayat firman Tuhan Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada satu motivasi yang lebih baik dari semua pekerjaan kita selain kasih. Yesus datang ke dalam dunia karena kasih. Semua program keselamatan dari ujung ke ujung itu digerakkan oleh kasih. Nah, apa yang Tuhan mau dari saudara dan saya? Tuhan mau juga kita bergerak berdasarkan kasih. Biarlah pelayananmu digerakkan oleh kasih. Haleluya. Kita memberi waktu karena digerakkan oleh kasih. Kita memberi tenaga karena digerakkan oleh kasih. Kita memberi nasihat kepada seseorang karena digerakkan oleh kasih. Kita melayani karena digerakkan oleh kasih. Kita memberikan uang karena digerakkan oleh kasih. Dan apapun yang kita kerjakan, kita belajar dari Yesus. Kita belajar dari Tuhan bahwa motivasi terbaik dari apapun yang kita kerjakan itu kasih. Tuhan mau engkau tahu tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Supaya engkau belajar mengasihi seperti Dia. Apa kualitas dari kasih Tuhan yang melampaui segala akal itu? Ya menurut saya salah satu adalah Dia mencintai saudara dan saya. Mengapa? Karena saudara dan saya tidak layak dicintai. Kita hanya ciptaan dan kita sudah jatuh dalam dosa. Ibarat kalau ada anak-anak bikin pesawat-pesawatan dari kertas dan jatuh di got. Jadi dia lagi main, pesawatnya itu enggak ikut kemauan dari si anak dan jatuh di got. Kotor, robek. Enggak masuk akal kalau
Kita akan mengorbankan yang terbaik dalam hidup kita demi pesawat yang jatuh di got itu, saudara-saudara. Yang gampang apa, saudara-saudara? Ambil kertas baru dan bikin pesawat baru. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Kepada kita yang tidak layak dicintai, Dia tetap mencintai. Nah, apa yang harus kita pelajari? Hal yang sama. Saudara-saudara, mengasihi sesama manusia, banyak di antara mereka yang menurut kita tidak layak dicintai. Tetapi apakah kita harus membenci? Tidak. Tuhan ingin kita pun belajar mencintai mereka. Kadang-kala bukan orang-orang jauh yang kita merasa tidak layak dicintai. Kadang-kadang suami, kadang-kadang istri, kadang-kadang anak, kadang-kadang orang tua. Kita merasa mereka tidak layak dicintai. Mungkin mereka tidak setia, mereka berperilaku buruk dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, cintailah sekalipun tidak layak dicintai. Karena kita sudah dicintai, sekalipun kita pun tidak layak dicintai. Kita belajar mencinta dari Tuhan yang cintanya tidak dapat dimengerti itu. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh berarti. Seperti Yesus sudah menjadi pribadi paling berarti di alam ini bagi kita, khususnya anak-anak Tuhan. Mari di masa yang berat ini jangan pernah jalan sendiri. Selalu berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kekasih jiwamu. Mari melalui firman Tuhan ini kita sadari sungguh-sungguh Dia sangat-sangat mencintai kita. Dan jika engkau berjalan bersama Dia dalam hubungan kasih, hubungan cinta yang mendalam, hidupmu akan sungguh-sungguh menjadi indah. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyanyikan satu pujian. Hanya dekat Allahku rasa tenang. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Aku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan Yesus sangat mencintai engkau. Hari ini Dia ada bersamamu dengan kasih-Nya. Dia jadi jaminan untuk segala sesuatunya. Untuk keselamatan jiwamu, untuk keselamatan kehidupan jasmaniamu. Percayalah Dia menjadi jaminan keamananmu. Dia menjadi jaminan bagi ekonomimu. Dia menjadi jaminan untuk keluargamu. Dia menjadi jaminan untuk segalanya. Haleluya, mengapa? Karena Dia sangat mencintai engkau. Percayalah ada hal-hal yang tidak pernah engkau bayangkan akan terjadi padamu jika engkau sungguh-sungguh mencintai Dia. Karena Tuhan tidak pernah kalah dalam mencintai. Haleluya. Biarlah ketika engkau mengetahui akan cinta Tuhan, engkau mencintai Dia dengan sepenuh hati. Ia akan membuat engkau taat pada firman Allah. Sehingga engkau punya karakter yang baru. Karena engkau bangun segala sesuatu. Engkau membangun perilakumu berdasarkan kasih. Dan saya percaya engkau akan jadi berkat besar dalam pelayanan. Hidupmu akan sungguh-sungguh berarti.
Hidupmu akan membawa terobosan bagi banyak orang. Banyak orang juga akan kemudian jatuh cinta kepada Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan mencintai mereka daripadamu. Dan itulah arti dari panggilanmu yang sejati. Bapak, kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, GPD Sahabat Allah, kiranya diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka, sertai terus mereka dengan kasih-Mu. Dan biarlah mulai hari ini terbangun hubungan yang lebih berkualitas dengan Engkau. Hubungan saling mengasihi, saling mencintai. Dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bagian yang belum hamba terangkan, bagian yang hamba sampaikan dengan terbatas, Roh Kudus yang menjelaskan lebih dalam bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus yang ajaib, kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan mau menyembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Bapak Ibu saudara sekalian, mari silakan berdiri, kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Kepada seluruh jemaat, percayalah setiap detik hidupmu ke dalam kemurahan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang kendali hidupmu masing-masing. Pasti Tuhan memberkati, pasti Tuhan melindungi kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami sudah dengar firman Tuhan dan kiranya memberi kekuatan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Mari kiranya Engkau memberkati kepada kami. Karena Engkau selalu menyediakan berkat bagi kami. Berkat badani dan berkat rohani. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kasih-kasih Tuhan. Marilah, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Anaknya yang tunggal Yesus, dan persekutuan dan Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan di awan yang permai. Dan kita akan tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami akhiri semua dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.